Pada sesi 7, kita akan membahas mengenai selection statement. Di dalam implementasi algoritma, kita bisa menggunakan conditional operator untuk memisahkan instruksi yang dieksekusi dan instruksi yang tidak dieksekusi dengan kondisi yang telah kita tentukan. Misalnya, jika sebuah angka lebih besar sama dengan 85, maka dijalankan. Tapi jika tidak, maka tidak dijalankan. Untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan sintaks if else, dan switch case. Berikut adalah cara penggunaan if. Terdapat dua cara penulisan. Jika hanya satu statement saja, tidak perlu menggunakan kurung kurawal seperti ini. Tapi jika ada lebih dari satu statement, maka harus menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jika kondisi benar, maka statement 1 dan 2 di sini akan dijalankan. Untuk menjelaskan lebih jauh, berikut adalah flowchart dari if. Jika suatu kondisi benar, maka akan dijalankan ke kanan, dan statement tersebut akan dijalankan. Tapi jika kondisi tersebut salah, maka tidak ada yang dijalankan, dan program selesai. If dijalankan jika suatu boolean expression itu benar, dan else dijalankan pada saat boolean expression yang diberikan salah. Jadi, kita bisa menulis if untuk suatu boolean expression, lalu jika memang benar, maka statement 1 dan 2 akan dijalankan. Tapi jika salah, maka statement 3 dan 4 lah yang dijalankan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat flowchart if else berikut. Ini adalah suatu kondisi. Jika kondisinya true, maka dia akan menjalankan statement 1. Jika kondisinya false, maka dia akan menjalankan statement 2. Dan programnya selesai. Oleh karena itu, hanya satu statement saja yang akan dijalankan. Entah itu statement 1 atau statement 2. Terkadang kita membutuhkan lebih dari satu sintaks if untuk membuat suatu algoritma. Contohnya, misal kita ingin membuat suatu aplikasi penilaian secara otomatis. Jika nilai lebih besar dari 85, maka hasilnya adalah A. Tetapi jika nilai lebih besar sama dengan 75, makanya nilainya B. Dan seterusnya. Untuk hal ini, kita bisa menggunakan nested if. Di sini kita bisa lihat, jika if boolean expression statement 1 sudah benar, maka ini akan dijalankan dan aplikasinya akan selesai. Tapi jika masih salah, maka dia akan mengecek ke if kedua, menjalankan statement kedua, dan selesai. Tapi jika masih salah, maka akan mengecek boolean expression ketiga, dan jika memang benar, maka akan menjalankan statement ketiga. Berikut adalah contoh implementasi algoritma selection statement dalam memeriksa bilangan ganjil dan genap. Pertama, kita input angkanya terlebih dahulu, sebuah integer, lalu angka tersebut dimodulus dengan 2, sehingga hasilnya adalah 0 atau 1. Angka tersebut lalu ditampung ke dalam variabel y. Setelah itu, kita menggunakan operational condition seperti ini, y sama dengan 0, di mana jika hasil sisa baginya adalah 0, maka kondisinya benar. Tapi jika tidak 0, maka kondisinya salah. Jika memang benar, maka bilangan X adalah bilangan genap. Tapi jika salah, maka bilangan X adalah bilangan ganjil. Mari kita jalankan programnya. Kita masukkan angka 14, maka yang keluar adalah bilangan genap. Lalu coba kita jalankan lagi. Kita masukkan angka 21, maka yang keluar adalah bilangan ganjil. Hanya salah satu saja yang dijalankan, either itu genap atau ganjil. Sekarang kita lihat contoh penggunaan if else dalam memeriksa grade. Kita menginput angka, lalu setelah itu kita mau menggunakan nested if seperti ini. Jika memang X lebih besar sama dengan 85, maka grade A, 75, lebih besar sama dengan 75 maka B, 65 maka C. Mari kita coba jalankan aplikasinya. Jika kita masukkan angka 86, maka hasilnya adalah A. Dan jika kita masukkan angka 50, maka hasilnya adalah D. Selain if dan else, kita memiliki satu sintaks lagi untuk seleksi, yaitu switch case. Switch case dipakai pada saat suatu kondisi if else tidak memungkinkan untuk dipakai atau sangat sulit untuk dibaca. Cara penggunaannya adalah kita menggunakan keyword switch, lalu memberikan expression ke dalam
buka kurung ini. Setelah itu, expression akan dibaca apakah dia konstan 1, konstan 2, atau jika memang tidak memenuhi konstan 1 dan konstan 2, maka akan memenuhi sintaks default. Misal konstan adalah angka 1, angka 2. Tapi jika yang diinput angka 3, maka yang akan dijalankan adalah default. Atau 4 juga seperti itu, maka yang dijalankan adalah default. Perlu diingat bahwa untuk menggunakan switch, kita harus memberikan each case constant value yang berbeda-beda agar tidak salah. Jika tidak match, maka akan masuk ke default. Berikut adalah flowchart dari switch case. Dari atas akan coba dicek apakah konstan tersebut cocok dengan case A. Jika memang benar, maka dijalankan. Dan setelah itu di break sehingga program selesai. Tapi jika salah, maka akan dicek case B. Dan jika masih salah, maka akan dicek sampai semua case selesai. Jika semua case tidak ada yang cocok, maka akan dijalankan default action, baru setelah itu programnya selesai. Mari kita lihat contoh penggunaan switch case. Pertama, kita input pilihan, setelah itu kita masukkan pilihan tersebut kepada switch. Nah, jika case-nya adalah 1, maka akan di-print permen. Jika cocok dengan case 2, maka akan di-print coklat. Jika cocok dengan case 3, maka akan di-print bunga. Tapi jika tidak semuanya, maka akan di-print pilihan tidak tersedia. Mari coba kita jalankan. Jika kita masukkan angka 2, maka akan muncul coklat. Jika kita masukkan 8, maka akan muncul pilihan tidak tersedia.